Shalom, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu, kita kembali ibadah. Saya bersuka cita dan saya bangga selalu memberitakan Injil karena kita adalah hamba Tuhan dan ikut apa kata Tuhan. Ada amin? Ada puji Tuhan? Baik, saya mengundang kita kembali sebentar untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali membuka hati kami kepadamu lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Sabda Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Allah. Yang sakit sembuhkan, yang terluka pulihkan. Tuhan Yesus, kami rindu hikmat dari surga. Kami rindu wibawa surga. Kami rindu bijaksana dari surga. Kami rindu pengetahuan surga, melebihi pengetahuan dunia. Hari ini hamba angkat tangan, berkati seluruh pengerja. Mari pengerja angkat tanganmu. Ya, pengerja angkat tanganmu. Berkati seluruh pengerja, berikan hikmat dari surga. Berikan wibawa ilahi kepada mereka untuk memutuskan keputusan surga. Ajar roh yang peka, beri roh yang peka kepada mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja, aktivitas mereka. Mereka memberitakan Injil di rayon-rayon. Mereka memberitakan kabar baik di tetangga. Berkati mereka. Hamba juga tidak lupa kepada seluruh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan angkat tangan. Ya, seluruh jemaat Tuhan mudah-mudi. Ibu-ibu bapak, angkat tanganmu ke surga. Tuhan lihat dari surga. Tuhan, lihat tangan yang terangkat ke surga. Lihat hati yang sudah lebar-lebar dibuka untuk surga. Tuhan, aku berdoa dengan frekuensi surga, dengan seirama, dengan sehati, dengan sepikir. Biarlah semua yang hadir di sini mengalami kemuliaan Tuhan. Mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera turun atas seluruh kami hadir. Berkati tim multimedia, berkati praise and worship, berkati pemusik, berkati kolektan aser, penari-penari, singer-singer, muda-mudi, anak sekolah minggu. Semuanya kami sampaikan ke tangan Tuhan. Kiranya semua tanpa terkecuali, semua tanpa terkecuali dalam perlindungan Tuhan. Kami rindu dengar-dengaran dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Minggu lalu kita mendengarkan kabar baik dari pendeta Berkat David Sinaga, ya, itu saudara saya, calon pemimpin GPD Samuel. Saya pribadi suka kerajaan Allah, karena saya tidak tertarik dengan jabatan lama-lama. Alkitab saya berkata bahwa carilah dahulu yang permanen. Yang permanen itu hanya dua. Apa itu? Tuhan Yesus dan janji Tuhan. Di luar itu temporary atau sementara. Jabatan itu sementara. Sejago-jagonya Anda pensiun juga, iya kan? Ya, ada pensiunnya, ada anggaran dasarnya. Diatur dengan cara yang temporary, nah itu. Diatur dengan cara-cara yang tidak kekal. Jadi, saya suka dengan jabatan tapi tidak mencintainya. Dan saya mengharapkan juga kepada keluarga besar kita, Pendeta M. Sinaga di sini untuk berkolaborasi, untuk memberikan sumbangsinya. Saya suka dengan Jeremy sama Caleb yang mereka mau memberikan hati mereka pada mereka. Saya lagi training mereka untuk menjadi generasi baru yang menyampaikan firman Tuhan. Ya jujur, waktu mereka masih panjang dan mereka punya energi yang kuat. Pemikirannya, dan saya berikan kepada mereka kemampuan. Saya berdoa untuk mereka agar mereka berkolaborasi, memberikan sumbangsi kepada gereja ini.
Dan saya berdoa biar ada hikmat dari Tuhan memenuhi mereka dan mereka melebihi yang sudah ada. Di Alkitab ada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga remaja pemuda yang menggoncangkan bangsa itu. Ingat Daud, 16-17 tahun dia menggoncangkan negeri Filistin. Lihat begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang masih muda belia, generasi baru yang mau all out, yang mau sepenuhnya, yang mau sesungguhnya melayani Tuhan. Nah, hari ini kita juga sudah merayakan Pentakosta. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi setelah Pentakosta? Tentunya pasti berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus aktif, bukan hanya di murid-murid, tapi seluruh orang-orang percaya. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul, setelah mereka menerima api Pentakosta, setelah mereka menerima api yang menyala-nyala dari surga, mereka dengan tekun dan dengan sehati, mereka kumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini izinkan Tuhan kesehatian, izinkan roh kesehatian setelah Pentakosta. Ya, setelah Pentakosta izinkan kesepakatan mengalir di setiap rayon, di muda-mudi, di remaja, di sekolah minggu, kaum bapak, kaum ibu, bahkan seluruh umat gereja ini. Nah, hari ini topiknya adalah kuasa kesehatian, kuasa kesepakatan. Kita baca Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Allah punya janji. Jika bapak ibu sepakat, suami istri sepakat, anak-anak sepakat, para pemimpin sepakat, pengerja sepakat, maka apapun yang Anda minta akan dikabulkan. Ini janji Tuhan. Janji Allah itu permanen, ya. Janji Allah itu kekal. Dia mengabulkan doa saudara. Dia mengabulkan kerinduan saudara. Dia mengabulkan seruan saudara. Sepakat artinya setuju. Setuju dengan apa yang dilakukan. Setuju dilakukan bersama-sama. Setuju dengan kesehatian bersama-sama. Jadi ngomongnya setuju, actionnya setuju. Tidak omdo, tidak omong doang. Tidak omong-omong doang. Tapi bukan sepihak. Tapi bersama-sama. Katakan bersama-sama. Sejak kecil kita diajarkan di SD, SMP, bahkan sampai sekarang pun diajarkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu diajarkan seperti itu. Namun cara berhitung Allah ternyata berbeda. 1 ditambah 1 bisa menjadi 1000. Itu Alkitab. 10.000 bahkan bisa 100.000. Karena apabila 2 orang sehati, maka kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Terjadi keajaiban, 1 plus 1. 1 tambah 1 terjadi keajaiban. Nah, kita lihat Ulangan 32 ayat 30. Kesepakatan membawa keajaiban. 1 orang dapat mengalahkan 1.000 orang, 1.000 musuh. Mestinya kalau 2, 2.000. Tapi janji Allah, 1 orang mengalahkan 1.000, 2 orang dapat mengalahkan 10.000. Wow, 10.000. Nah, kesehatian juga Tuhan rindukan ada pada keluarga. Contoh, jika suami minta tinggal di kota A, sedangkan istri minta tinggal di kota B. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa mereka? Karena mereka pun belum sepakat. Satu pengen tinggal di Duri, satu lagi pengen tinggal di Rumbai. Nggak cocok. Harus sepakat dulu. Kita tinggal di mana? Baru dijawab.
Atau si bapak memerintahkan anaknya untuk kuliah A. Si mama bilang, kau kuliah B aja. Apa dampaknya? Si anak akan diam, bahkan cenderung bingung. Bingung tambah linglung. Karena bapaknya beda, mama beda. Anaknya pun beda. Puji Tuhan, saya pribadi, itu bukan karena referensi orang tua saya untuk memilih. Tapi Tuhan yang berbicara dengan saya langsung. Fernando, kamu hambaku. Bapak mama saya mendoakannya. Tapi keputusan adalah kesepakatan saya dengan Tuhan. Seperti apa definisi sepakat itu? Sepakat bisa dicontohkan seperti lampu merah, kuning, hijau di lalu lintas. Kalau sepakat kita mentaati, maka kita bebas dari kecelakaan. Tapi jika kita tidak taat dan tidak sepakat mentaati lampu merah, kuning, hijau, maka berpotensi celaka. Ya, Anda pikir, udahlah, nggak ada yang lihat, merah, nggak ada yang lihat, udah, aku buru-buru, aku terobos saja lampu merahnya. Oh, jangan salah, mana tahu ada tiba-tiba sebelah kanan dia hijau, dia kebut dan Anda tabrakan situ karena tidak sepakat. Nah, gambaran yang lain yang paling jelas apa itu? Seperti sepasang mata kita. Ya, sepasang mata kita. Bisa nggak kita tidur dengan satu mata? Nggak bisa. Semua tutup sama-sama. Nih ya, tidur. Sepakat dia, kiri dan kanan. Bisakah satu mata melirik, satu kanan tertutup? Tidak bisa, bukan? Kalau bisa itu namanya genit. Ting, 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 ting. Nah, genit itu negatif. Maka mata kita sepakat. Mata kita bersama-sama. Di Alkitab ada tokoh yang signifikan, yaitu Paulus dan Silas, di mana mereka sepakat memuji. Tuhan berkata, ketika hamba-hamba Tuhan, pengerja dan seluruh jemaat Tuhan sepakat memuji, besar kuasanya. Anda tidak bisa melihat, tapi dalam alam roh, areal ilahi, terjadi keajaiban, dan keajaiban ini mampu mengubah hidup saudara. Sepakatlah memuji Tuhan, siapapun WL-nya, siapapun pemimpin pujiannya, semangat menyembah. Lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Kisah Para Rasul 16, 25, 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mari jemaat Tuhan, sepakatlah berdoa, sepakatlah memuji, sepakatlah menyembah. Doa, pujian, penyembahan firman Tuhan. Sepakat. Ketika kita sepakat, maka sukacita surga berlimpah-limpah di gereja ini. Berlimpah-limpah di rumah saudara. Berlimpah-limpah dimanapun Anda berada. Mari jemaat Tuhan, suami istri sepakat. Anak-anak sepakat dengan Tuhan. Amin. Jika kita memiliki kesehatan dan kesepakatan, saya percaya inilah pondasi untuk naik ke next level. Naik ke jenjang berikutnya. Naik tangga, naik promosi. Jika kita sepakat. Pak, Bu, sepakatlah dengan istrimu. Sepakatlah dengan anak-anakmu. Sepakatlah dengan gerejamu. Maka kelimpahan, sukacita berlimpah-limpah atas kita. Sepakat digambarkan seperti minyak urapan yang meleleh di atas kepala. Berbicara kita harus sepakat dengan hati. Dari kepala ke hati, meleleh. Minyak urapan dari minyak zaitun itu dihancurkan terlebih dahulu. Diperas, ditekan, baru bisa dipakai minyak itu untuk menjadi berkat. Mazmur 133, 1-3. Kita baca. Mazmur 133, 1-3. Saya baca untuk Anda. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh
Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada amin? Hari ini sepakatlah. Saya bersyukur punya istri yang sepakat dengan saya. Saya setuju punya pasangan yang sepakat dengan saya. Ya, saya juga senang anak-anak saya sepakat dengan saya. Namun saya tidak berharap penuh dengan anak saya. Karena yang saya tahu ketika anak saya besar, seperti zaman sekarang, anaknya besar, mereka akan membela istri masing-masing. Jadi saya bilang sama istri saya, yang kita jangan berharap penuh kepada putra-putri kita. Ketika mereka sudah besar, mereka punya kehidupan berbeda. Kita tidak bisa intervensi lagi. Cukup kita berdua keliling dunia. Kita sepakat sampai akhir zaman. Itu doa saya sama istri. Saya berulang kali mengatakan, kitalah yang harus sepakat. Putra-putri cukup kita doakan. Kita tidak bisa intervensi lagi ketika dia menikah. Kita tidak bisa mengatur mereka ketika menikah. Karena mereka akan keluar dari rumah kita. Mereka akan sepakat. Saya cuci otak istriku, biar dia ikut kata Tuhan. Amin. Istri, sepakatlah dengan suamimu. Suami-suami, sepakatlah dengan istrimu. Kata sepakat dalam bahasa aslinya adalah simfoni atau sumponeo. Ya, simfoni artinya harmonis, harmonika, kebersamaan, kompak, setuju. Ini himponi. Beda jarinya, tapi sepakat mengangkat barang. Ya kan? Jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking, dan jari manis. Sepakat. Beda bentuknya. Jempol tidak harus seperti jempol kedua, ketiga, keempat. Enggak. Beda tingginya. Beda teksturnya. Tapi sepakat. Inilah harmonis. Coba bayangkan kalau semua jempol. Mak, besar kali jarimu, jempol semua. Gimana pegang gelas? Nggak bisa. Satu tangan nggak bisa. Empatnya nggak bisa juga. Harus ada jempol. Nah, ya kan? Kebersamaan. Maka saya menghimbau kepada seluruh keluarga besar saya. Sepakat. Jangan mau menang sendiri. Saya berkata kepada pendeta berkat David Sinaga. Sepakat. Ma Joshua, sepakat. Joshua, Jerry, generasi berikutnya. Sepakat. Maka apapun yang Anda doakan, dikabulkan Tuhan. Kata sepakat berbicara mengenai simfoni, orkestra. Ketika Anda menyaksikan musik, ya sebagian kita suka musik. Contohlah di gereja kita, kerja ini. Ada musik, ada jenis musik. Keyboard, bass, rhythm, drum, tamborin. Nah itulah. Mereka beda-beda bentuk, beda jenis, tapi sepakat. Ada kodenya. Bait pertama, refren, coding. Semua seirama, semua sepakat, semua musik yang kompak. Ketika kita mendengar, mainkan sebuah lagu sama, maka kunci yang sama, hasilnya sebuah alunan musik yang sangat indah. C, D, G, semua sama. Beda-beda suara, tapi seirama menghasilkan alunan musik yang sangat indah. Itulah asal kata sepakat, simfoni. Katakan simfoni, katakan musik, katakan indah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Mari angkat tanganmu ke surga. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Tuhan Yesus, aku berdoa. Kami rindu menjadi musik di Tuhan, di hadapan Tuhan. Musik yang seirama dengan kerajaan surga. Musik yang sepadan dengan surga. Suara, volume yang seirama, sepadan, memiliki equalizer. Memang kadang-kala ada suara besar, ada medium, ada low, ada rendah. Tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhanlah mixer kami. Kami sepakat dengan Tuhan yang mengatur irama musik dalam komunikasi kami.
Aku berdoa untuk seluruh jemaat yang angkat tangan. Curahkan roh kesehatian atas kami demi nama Tuhan Yesus. Yang yakin percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Hidup rukun, hidup sehati digambarkan dengan dua hal. Hidup kesepakatan digambarkan dengan dua hal. Yang pertama, hidup rukun digambarkan seperti minyak urapan. Minyak urapan dihasilkan dari perasan dan campuran. Artinya minyak urapan bisa berfungsi jika sudah dihancurkan. Anda dan saya sepakat berfungsi ketika sudah dicairkan, sudah dilelehkan. Hati ini harus cair, luluh di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan merasa diri nggak mampu. Tuhan mau Anda dan saya cair, tunduk, ringan angkat tangan untuk menyembah, ringan untuk berseru, ringan untuk menyembah. Nggak usah kaku ketika menyembah. Jangan pelit-pelit berkata kepada Yesus, haleluya. Ungkapkan dengan segenap hati. Ringan ketika Anda mendengar firman. Cair, jangan berkata bukan untuk aku itu. Jangan berkata untuk dianya itu. Aku mau yang happy-happy saja. Tidak. Setiap firman itu untuk keberhasilan kita. Yang pertama, hidup rukun digambarkan seperti minyak urapan, di mana hatimu harus cair, luluh di hadapan Tuhan. Jangan keras kepala, jangan keras hati. Yang kedua, hidup rukun digambarkan seperti embun dari Hermon. Embun menggambarkan berkat yang turun dari atas ke tempat yang lebih rendah. Embun menggambarkan berkat yang turun dari surga kepada pemimpin, kepada pengurus, pengerja, baru kepada jemaat. Satu sisi, bisa kita maknai sebagai berkat Tuhan kepada mereka yang merendahkan diri. Ketika saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, niscaya Anda dan saya dikabulkan. Kita berdiri mungkin sama tinggi, kita duduk sama rendah. Namun yang menentukan berkat adalah hati saudara, bukan fisik saudara. Ketika hatimu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka doamu dikabulkan oleh Tuhan. Jika kita ingin doa kita dikabulkan, kita harus sepakat. Yaitu melalui apa? Harus cair, tidak keras kepala, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 19, ini kesimpulan. Kesimpulan kuasa kesepakatan yang harus kita terima. Apa yang terjadi? Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Wow. Jika pengerja dengan pengerja sepakat, jika gembala dengan pengerja sepakat, jika orang tua sepakat dengan orang tua, jika suami sepakat dengan istri, jika anak-anak sepakat dengan anak-anak, maka mintalah apapun. Minta rumah, dapat rumah. Minta mobil, dapat mobil. Minta promosi, dapat promosi. Minta dolar, dapat dolar. Minta kunci, dapat kunci. Maka permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku di surga. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu permanen. Janji Tuhan kekal, bukan temporary. Janji Tuhan hidup selamanya. Dan janji Tuhan pada kita. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 3b berkata, kemana ke orang yang sepakatlah Tuhan memerintahkan berkat. Saya sepakat dengan istri. Saya bina ini karena saya tahu rahasia di sini. Kalau saya lukai istri, istri akan menjadi barrier, akan menjadi ganjalan berkat untuk saya. Dengarkan ini. Para pria, dari dalam hati saya berkata, para pria, jangan sakiti istrimu. Toka. Jangan sakiti orang rumah. Jangan sakiti pasanganmu. Alkitab berkata, berkatmu bisa tersendat-sendat. Sebab itu, udahlah umur kita singkat, paling kuat 80.
Kalau Anda sehat 85. 85, doa saya 85. Jika Tuhan menghendaki tentunya. 85. Dengan arti kalau Anda sepakat dengan pasanganmu, maka namaku tercatat di kerajaan surga. Itunya. Yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Sepakatlah, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Istri-istri, sepakatlah dengan suamimu. Kalau Anda nggak punya pasangan, anak-anak, sepakatlah dengan mereka. Cari yang sukacita, jangan cari keras kepala. Amin. Hari Minggu ini, setelah kita pesta Kosta, makan, happy, sukacita luar biasa, tugas kita yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus, kesepakatan. Sepakatlah dengan pemimpinmu, sepakatlah dengan pasanganmu, sepakatlah dengan Tuhan, sepakatlah dengan janji Tuhan. Maka apapun yang Anda doakan dikabulkan. Dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan sepenggal, bukan jarak pendek, tapi selama-lamanya. Ayat terakhir, ada 2 terakhir saya baca untuk Anda. Markus 16, 17a, 18c. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau orang-orang percaya sepakat, maka mereka akan meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada kesepakatan antara orang sakit dan pendoanya. Ada kesepakatan antara penatua dan jemaat. Ketika jemaat sakit, penatua datang, kesembuhan terjadi kepada jemaat ketika kesepakatan antara jemaat dan penatua, jemaat dan pengerja. Kalau ada yang sakit di rumah sakit, Anda boleh tawarkan, tanya, Amang, Inang, boleh saya berdoa? Kalau dia bilang, Dang Boibah, jangan kau doakan. Mau bahasa roh pun kau, mau 1000 bahasa pun, jangan kau doakan, karena mustahil terjawab. Karena tidak ada kesepakatan. Jadi tanya dulu, jangan sosok doain tapi dia menolak. Bolehlah kita kesepakatan. Itu namanya agreement. Dua belah pihak. MOU. Memorandum of Understanding. Perjanjian di antara dua atau lebih. Tanya, Pak, izin, apakah saya boleh berdoa untuk Anda? Kalau dia angguk-angguk, kalau dia di ICU, tanya keluarganya, Bu, boleh saya doa? Nah, sepakatlah dengan orang yang mengizinkan keluarganya. Kan dibilang di sini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, yang sepakat. Mereka akan meletakkan tangannya. Nah, tinggal meletakkan saja. Nggak perlu ada komit luar biasa. Tengkang tinggi, capek kok nanti. Tuhan nggak suka yang bombardir seperti itu. Tuhan lebih suka soft approach, pendekatan yang lembut. Ya, Dia minta kita meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu sembuh. Nanti di rayon-rayon, mari pengerja dengar saya. Rayon-rayon, tanya jemaat. Bagi jemaat yang ingin didoakan, angkat tangan kanan. Yang angkat tanganlah Anda doakan. Jangan kau doakan yang tidak angkat tangan. Percuma, habis suaramu. Capek kau, capek kita. Capek tenagamu. Dia tidak berkata berdoa untuk sakit, tapi dia berkata letakkanlah tanganmu atas sakit kalau ada kesepakatan. Orang-orang percaya itu adalah saudara. Kalau seorang ada masalah, baiknya sama orang percaya saling mendoakan. Jadi kalau ada masalah satu keluarga gitu ya, Anda boleh kumpulkan beberapa orang sepakat dan bertemu dengan dia. Inang, ada masalahnya kau? Iya, Mang. Iya, Inang. Oh, boleh kami sama-sama doakan? Nah, keroyokan, gotong royong mendoakan. Tuhan, dia punya masalah. Karena sepakat, orang yang sepakat dikabulkan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Markus 6 ayat 4-6. Markus 6, 4-6. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.
Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, ini cerita di mana Yesus ke rumahnya. Yesus ke asalnya. Dan orang-orang tersebut tahu siapa Yesus. Siapa dia? Tukang kayu. Siapa dia? Anaknya Maria. Tetangga. Udah biasa. Sudah anggap, ya I know you, you know me lah. Namun dengan mental seperti itu, terjadi ketidakpenghormatan. Nah, ketika Anda menghormati hamba Tuhan, nah hamba Tuhan berdoa untuk Anda, ada mukjizat. Tapi kalau Anda tidak hormat, tidak respect dengan dia, maka tidak ada keajaiban. Yesus datang ke keluarganya, ke kaumnya, ke rumahnya. Kita bilang gini, ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun. Oh, karena tidak respect, karena tidak sepakat. Ternyata kesepakatan itu karena ada saling menghormati. Saling respect. Saling hormat menghormati. Orang yang saling menghormatilah yang menerima kesepakatan dan mukjizat. Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Kecuali dia harus push lagi, meyakinkan. Hello, aku mau doa untuk kamu loh. Baru yang percaya, dia letakkan tangannya dan mereka sembuh. Nah, hari ini, janganlah kerasan hatimu. Dengarkan setiap orang Tuhan. Nanti pembicaranya bisa saya, pendeta Berkat Sinaga, bisa pendeta Aritonang, bisa pendeta Lasmere Sinaga. Nanti beberapa penatua saya akan training dulu. Nanti saya akan jadwal mereka, ya. Dan orang tua saya, mama saya setuju dengan cara ada syarat tertentu. Nanti saya sampaikan kepada mereka 4 mata. Nah, hari ini poinnya adalah mari para hamba Tuhan, para pengerja, sepakatlah dengan gereja ini. Gereja ini gereja Tuhan, gereja ini gereja pilihan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Mari angkat kedua tanganmu, saya berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, lihat tangan yang terang ke surga. Kami mengambil keputusan untuk sepakat. Kami seirama, kami sehati, kami unity. Tuhan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat ke gereja ini. Kesehatian. Tuhan, aku percaya ini terjadi, ini terlaksana. Luar biasa. Oh, aku percaya sukacita surga tercurah di tempat ini. Kami sepakat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati.